Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan sahabat semuanya hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat, dan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat semuanya selalu diberikan limpahan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya berada di kampung halaman tempat kelahiran saya, tepatnya di Kabupaten Karawang. Kampung yang masih asri, yang masih terhampar luas tanaman-tanaman padi yang ada di pesawahan dan dikelilingi oleh gunung-gunung. Disinilah dulu saya menghabiskan masa kecil saya bersama teman-teman sebaya. Setiap habis pulang sekolah, kegiatan saya tidak jauh dari sawah dan sawah. Pokoknya setiap pulang sekolah saya selalu membawa kambing saya atau membawa domba-domba saya untuk digembalakan. Kalaupun saya tidak menggembalakan kambing, saya selalu bermain dengan teman-teman saya di sawah ini. Mulai dari menangkap belalang, kalau orang Sunda bilang morosimet. Apalagi kalau musim hujan, kita selalu berlomba-lomba dengan teman-teman, siapa nanti yang paling banyak menangkap belalang, dialah pemenangnya, walaupun tanpa hadiah yang diberikan. Dan inilah sahabat-sahabat semuanya, kampung halaman saya. Ya sudah 20 tahun nih lebih saya tidak ke sini. Ternyata banyak perubahan yang terjadi di kampung halaman saya, dimana dulu itu di daerah ini masih agak atau tidak terlalu padat penduduknya, tapi sekarang sudah mulai padat. Bahkan gang-gang di dalam kampung pun sekarang sudah sangat sempit. Kalau dulu masih cukup luas gang-gang kampung ini. Nah sahabat-sahabat sekalian, di depan saya ini ada solokan nih. Dulu itu solokan ini airnya sangat besar, sangat melimpah ruah airnya, sehingga saya waktu kecil ini selalu bermain di solokan ini, berenang di solokan ini. Kalau orang Sunda bilang
itu namanya guyang ya. Guyang di Solokan ini, berenang bersama anak-anak. Dan dulu juga ini di Solokan ini ikannya sangat melimpah sekali, banyak ikannya nih. Mulai ikan gabus kecil, kemudian ikan mujair dan ikan yang lainnya. Tapi nggak tahu sekarang nih masih ada atau enggak nih ikannya. Dan dulu ini airnya sangat deras, airnya sangat besar, tapi karena mungkin dengan terjadinya perubahan iklim sehingga air di Solokan ini semakin berkurang dan semakin menyusut, sehingga tidak bisa lagi dipakai berenang. Walaupun di sebelah sana itu ada anak-anak tuh yang sedang bermain di Solokan ini, tetapi ya karena airnya dangkal, tidak seperti dulu ya, mereka cuma bermain saja di situ. Nah, di depan kita ini ada deretan gunung-gunung. Itu gunung yang seperti apa ya, yang menjulang tinggi itu tuh, yang menjulang tinggi itu orang kampung sini menamakannya itu Gunung Dulang ya, karena memang bentuknya seperti dulang, tempat mengolah nasi setelah ditanak atau setelah dipasak, didinginkan, diakel kalau orang Sunda bilang ya. Diakel biasanya didulang. Nah, dulu saya ketika usia SLTA itu pernah naik ke gunung itu, walaupun tidak sampai ke puncak karena jalurnya sangat ekstrim sekali ya, saya hanya sampai ke pertengahannya saja, karena memang saya senang naik gunung ya, senang naik gunung, dan sekarang pun saya suka naik ke gunung itu. Kemudian di sampingnya terhalang oleh satu gunung, ini gunung yang paling depan itu namanya Gunung Cipaga. Nah, waktu kecil saya dan teman-teman itu main ke Gunung Cipaga itu untuk mengambil kayu bakar. Jadi dari sini kita jalan ke sana tuh, ke Gunung Cipaga, mengambil kayu bakar untuk membantu orang tua memasak nasi. Kita ambilkan, jalan kaki kita ke sana. Cuma sayangnya barangkali gunung itu dari dulu sudah dieksplorasi ya, sudah dieksplorasi, diambil batu alamnya, kemudian dijual untuk dijadikan bahan bangunan. Tapi nggak tahu sekarang apakah masih berjalan eksplorasi batu alamnya atau tidak. Nantilah kapan-kapan kalau ada waktu, sebelum saya pulang lagi ke Sukabumi, saya akan mencoba mendekati gunung itu untuk melihat dari dekat bagaimana kondisinya sekarang. Dulu kita jalan ke sana tuh, mengambil kayu bakar. Nah, alhamdulillah ini kalau di kampung saya ini masih ada nih hamparan-hamparan tanaman padi yang sedang menguning. Sebagian sudah dipanen, dan kita lihat itu di depan sana ada para petani yang sedang memanen padi. Jadi memang para petani ini menurut saya adalah orang yang paling berjasa di negeri kita ini. Coba bayangkan kalau para petani tidak menanam padi, kita mau makan apa ya? Barangkali kita akan kesulitan menemukan beras. Jadi ya jangan meremehkan para petani lah, karena mereka pahlawan buat bangsa kita, sehingga kita tidak akan kesulitan menemukan beras. Walaupun sekarang mereka menanam padi, tetap aja pemerintah kita kadang masih mengimpor beras, masih kekurangan. Itu tandanya ya bahwa pertanian di negara kita mungkin sudah berkurang arealnya. Ada perbedaan pola menanam padi antara dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu menanam padi itu 1 tahun 2 kali. Ada istilah musim penghujan dan ada istilah musim kemarau. Nah, kalau sekarang menanam padi itu 1 tahun bisa lebih dari 2 atau 3 kali. Nah, kenapa dulu itu menanam padi hanya 2 kali dalam 1 tahun itu? Pertimbangannya adalah begini, bahwa tanah itu
ketika habis ditanami padi, otomatis unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan berkurang atau bahkan habis diserap oleh tanaman padi. Jadi tanah itu lelah, tidak sehat. Nah, maka dalam jangka waktu 6 bulan itulah tanah itu dipulihkan kembali. Dengan cara apa? Biasanya kalau setelah panen itu si jerami-jerami bekas pohon padi itu tidak dibakar, tetapi disebar ke seluruh petakan sawah dan dibiarkan sampai membusuk. Nah, itulah yang akan menjadi pupuk bagi tanah itu. Nah, jadi tanah itu dibiarkan 6 bulan dipupuk dengan pupuk alami. Ya, mungkin dengan kotoran-kotoran binatang, hewan ya, karena selama itu tanah itu dijadikan tempat gembalaan sapi, domba oleh orang-orang. Nah, jadi kotoran-kotoran ini juga menjadi pupuk buat tanah. Jadi ketika ditanami lagi itu tanah sudah sehat kembali, sudah subur kembali. Jadi unsur-unsur hara, protein-protein untuk tanaman padinya lagi itu sudah normal kembali. Nah, sementara sekarang menanam padi dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 3 kali. Ya, resikonya begitulah, tidak akan seperti dulu ya, karena tanahnya juga masih belum siap untuk ditanami, sudah ditanami lagi. Itu pun bisa dipaksakan dengan cara diberikan pupuk kimia. Tapi kalau terus-terusan diberi pupuk kimia itu juga tidak terlalu baik juga sih. Tanah dipaksa untuk sehat, dan yang diserap oleh tanaman padi itu adalah zat-zat kimia yang otomatis itu nanti akan terserap dan termakan oleh manusia juga. Jadi yaitu perbedaan pola penanaman padi dulu dengan sekarang, dan hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan yang dulu dan sekarang, yang antara 2 kali dalam 1 tahun dibanding dengan yang lebih dari 2 kali dalam 1 tahun, tidak jauh berbeda. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi kita membahas gunung yang di depan sana. Itu kalau memang masih terjadi eksplorasi itu sangat disayangkan sekali, karena lama-kelamaan gunung itu akan rusak. Kalau gunung sudah rusak, alam sudah rusak, ya kita tinggal tunggu saja barangkali bencana yang akan menimpa umat manusia. Ya, minimal barangkali yang paling ringan bencananya adalah tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Jadi tentunya kita harus merawat alam. Alam harus kita rawat, harus kita jaga. Kita perlakukan alam ini dengan sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan mereka rusak, jangan dibiarkan mereka merana. Teh, mana teh? Ngarit. Di mana ngaritna? Ngarit kang naon, domba? Oh, ngarit pare. Gaduh sabara kotak. Seueur, alhamdulillah. Itulah saudara-saudara, ibu-ibu mau pergi memanen padi, ngarit pare kalau orang sudah bilang ngarit pare. Jadi cara menanam cara memanen padinya itu dengan disabit, menggunakan sabit. Kemudian setelah itu dirontokkan. Kalau dulu dirontokannya itu dengan cara dipukulkan ke alat ya, yang dibuat oleh masing-masing. Kalau orang sudah bilang namanya ngagebot. Tapi sekarang merontokkan padinya itu bukan dengan cara digebot lagi, tapi sudah ada mesinnya, mesin perontok yang sudah diputar dengan menggunakan alat mesin generator. Jadi tinggal memasukkan padi ke mesin itu, kemudian ya padinya sudah rontok dari tangkainya. Ya mungkin kemajuan zaman sudah semakin meringankan
pekerjaan para petani. Nah, ini sekarang di sebelah sini itu perubahannya sangat pesat sekali. Dulu di daerah sana itu tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi. Sekarang bangunannya sudah ada bangunan yang tinggi di pinggir jalan. Padahal dulu arealnya sawah. Jadi kalau Karawang itu terkenal dengan lumbung padinya dulu itu, tapi nggak tahu sekarang kayaknya karena sudah banyak berdiri bangunan-bangunan pabrik-pabrik yang berdiri di atas areal yang dulunya adalah pesawahan yang ditanami padi oleh para petani. Jadi otomatis areal pertanian kita akan berkurang. Itu anak main sepeda-sepedahan, coba tuh di kesawahan. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikian video yang dapat saya sajikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video ini. Bantu saya membangun channel ini biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.